Tematik. Oke. Nah, sekarang kita sudah ke subtema 2, teman-teman. Nah, halaman 49 ya. 49 betul. Nah, subtema 2. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa kita akan belajar hidup rukun dengan teman bermain. Di sini ada Udin dan kawan-kawannya. Ada Siti, ada Lani, ada Dayu, ada Edo, ada banyak sekali. Nah, di sini teman-teman itu harus ya berhidup rukun meskipun sekarang ini mungkin teman-teman belum bisa berkumpul sama teman-teman lagi seperti biasa, namun teman-teman tetap harus hidup rukun bersama dengan teman bermainnya ya. Nah, di sini ada sedikit cerita. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, ini ada teman-teman, ada gambarnya teman-teman. Nah, sekarang Uslisti akan panggil beberapa dari kalian untuk menjawab soal ini. Yang pertama, Mbak Diba, apakah Mbak Diba sudah bergabung? Silakan dibuka mikrofonnya ya, yang dipanggil namanya ya. Nah, di sini ada Udin dan teman-teman. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun teman-teman? Nah, ini ada yang rukun, ada yang tidak. Yang rukun nanti dikasih centang, yang tidak rukun nanti dikasih silang. Nah, sekarang Uslistia panggil yang Mas Adit. Apakah Mas Adit ada? Iya. Mbak Iva silakan dibuka mikrofonnya sayang, Mbak Iva. Sudah? Sudah Us gitu, bilang kalau sudah. Sudah Us? Oke sayang, Mbak Iva, Uslistia akan tanya. Nanti teman-teman yang lain silakan dicoret bukunya ya. Nah, gambar yang pertama ini teman-teman, Mbak Iva, ini ada Udin sedang bermain kelereng atau gundu atau neker. Nah, ini teman-teman, kira-kira hidup rukun tidak sayang? Hidup rukun. Oke, iya. Sekarang dicentang. Nah, berikutnya Mbak Iva silakan dimatikan. Uslistia tanya Mbak Asya. Mbak Asya, gambar yang ini Mbak Asya, apakah ini menunjukkan hidup rukun Mbak Asya? Tidak. Oh tidak, ini ada yang bertengkar ya. Di sini ada yang bertengkar ya. Iya, jadi ini bukan hidup rukun teman-teman. Nah, sekarang Uslistia tanya Mas Anas. Mas Anas, apakah di sini hidup rukun Mas Anas? Mbak Asya dimatikan mikrofonnya. Mas Anas? Iya, Us. Iya, oke. Sekarang ini hidup rukun bukan Mas Anas? Iya. Iya, sekarang dicentang. Oke. Nah, sekarang Mas Juna. Mas Juna, are you ready? Yang ini hidup rukun tidak Mas Juna? Mas Anas dimatikan mikrofonnya. Oke. Mas Juna? Iya. Hidup rukun tidak? Ini hidup rukun tidak? Tidak. Oh tidak, ini berantem Us, ada yang jatuh tapi nggak ditolongin Us. Oke, ini berarti disilang. Oke, sekarang Uslistia tanya Mas Arsil. Mas Juna dimatikan mikrofonnya. Mas Arsil, apakah ini hidup rukun Mas Arsil? Enggak, Us. Oh bukan, ya berarti disilang. Nah, sekarang teman-teman sudah belajar ya, mana sikap yang menunjukkan hidup rukun. Apakah kamu sering bermain bersama teman-temanmu? Pasti sering. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman-temanmu? Harus rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Oh, tidak bisa. Kalau tidak rukun, tidak bisa bermain bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran pertama. Nah, teman-teman, kalau sudah melihat video Us, pasti sudah tahu ya ada percakapan ini. Nah, Uslistia akan minta Mas Atar untuk membaca percakapan ini. Siap Mas Atar? Mas Atar jadi Udin, Uslistia jadi Edo. Mas Atar jadi Udin, Uslistia jadi Edo. Siap Mas Atar? Mas Atar? Siap, Us. Oke. Yuk Udin. Tuh, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain.
Boleh saja, tuh. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, tuh. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman-teman bermain. Terima kasih Mas Atar. Mas Atar hebat membacanya. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, sekarang ini kita pasti teman-teman pasti sudah tahu tentang yang namanya kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang berisi mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan bersama-sama, entah itu belajar, bermain, ataupun kegiatan yang lain. Nah, ini ada Udin dan Edo. Udin mengajak Edo untuk bermain di lapangan. Nah, teman-teman pasti kalau teman-teman sudah melihat video dari Us, tahu ya apa saja ciri-ciri dari kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu biasanya selalu ada kata ajakannya. Kata ajakan itu contohnya adalah ayo. Benar nggak? Nah, sekarang Uslistia tanya Mas Azam. Silakan Mas Azam dinyalakan. Selain kata ayo, apakah ada kata yang lain Mas Azam yang menunjukkan kata ajakan Mas Azam? Mari, good job, pinter. Mas Azam hebat. Nah, ada selain kata ayo, itu ada kata mari teman-teman untuk menunjukkan kalimat ajakan. Nah, sekarang silakan Mas Azam dimatikan. Uslistia akan tanya Mbak Sila. Mbak Sila, dapatkah kamu menemukan kata ajakan di sini, Mbak Sila? Yang mana Sila? Sila? Kata ajakan, Us. Iya, kata ajakan yang mana, Mbak Sila? Sebentar, Us. Ayo itu jadi anak yang jelasin sama aku. Mbak Vela tahu yang mana Mbak Vela? Ya. Mbak Sila boleh sambil dicari dulu. Sekarang Mbak Vela dulu. Mbak Vela, apakah ada tahu kata ajakan di sini? Kalimat ajakan yang mana sayang? Ayo, Us. Ayo yang mana sayang? Kalimatnya yang Din kita. Din kita. Ayo Din kita. Ini Mbak siapa? Mbak Vela atau Mbak Sila? Mbak Sila. Oke, Mbak Sila hebat. Good job. Mbak Vela yang mana Mbak Vela? Ya. Enggak. Mbak Vela. Oke, Mbak Vela mungkin offline ya. Oke, sekarang Mbak Diba, apakah Mbak Diba sudah ada? Oke, Uslistia kasih tahu ya teman-teman. Di sini itu ada 3 kalimat ajakan. Yang pertama adalah ini. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo. Ayo Din. Terus ada lagi. Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Ini juga kalimat ajakan. Nah, di sini ada 3 kalimat ajakan teman-teman. Itu ya. Nggak apa-apa, nanti Mbak Vela Uslistia kasih kesempatan lagi. Oke, sekarang kita akan mengurutkan teman-teman. Ini ada mengurutkan
kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan Edo. Nah, sekarang Uslistia minta Mbak Vela nyalakan mikrofonnya lagi. Mbak Vela tadi belum menjawab. Nah, sekarang Mbak Vela, sudah siap Mbak Vela? Oke, dari ketiga kegiatan ini, Mbak Vela, manakah yang merupakan kegiatan pertama dilakukan Mbak Vela? Kira-kira yang mana dulu Mbak Vela? Ini, atau yang ini? Yang paling atas, tengah, atau bawah? Yang pertama kali dilakukan. Ini harus diurutkan ya teman. Nanti dikasih tanda di sini. Ayo Mbak Vela. Yang paling bawah. Oke, yang paling bawah ini yang pertama. Teman-teman silakan yang lain dicatat ya. Ini kegiatan yang pertama. Oke. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, setelah itu kira-kira kegiatan yang kedua yang mana ya? Mbak Diba, apakah sudah bergabung? Sudah, Oke, Mbak Diba, kegiatan yang kedua yang mana sayang? Yang tengah. Oke, kegiatan yang kedua adalah yang tengah, Mbak Diba, hebat. Nah, satu lagi Mbak Diba, kegiatan yang terakhir berarti yang ini ya. Nah, di sini adalah teman-teman harus ingat bahwa teman-teman kalau mengajak temannya untuk bermain itu tidak boleh memaksa teman-teman. Dan satu lagi, ada kata-kata ini. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi teman-teman, baik itu bermain sama teman di luar rumah ataupun di rumah, ketika sudah selesai bermain, teman-teman tolong untuk membereskan tempat bermain agar rapi kembali. Ini kalau yang laki-laki ya, kalau yang putri itu biasanya main masak-masakan di rumah, pasti sampai berantakan kemana-mana. Main boneka-bonekahan, sampai ditata bonekanya kemana-mana. Nah, tugas kalian itu kalau kalian sudah bermain, itu dirapikan sendiri teman-teman. Jangan sampai mama loh ya yang membersihkan dan merapikan. Itu salah satu sikap yang harus teman-teman lakukan ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke halaman, teman-teman silahkan dibuka halaman 59. Nah, 59. Nah, sudah teman-teman? Oke. Di sini ada Udin dan Edo. Mereka sedang bercakap-cakap, teman-teman. Uslisti akan bacakan, teman-teman silakan menyimak. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu mempompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Nah, wah terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, dari percakapan Udin dan Edo, kita harus mencari apakah di sini ada kata ajakan teman-teman. Ada nggak teman-teman? Ada, Us. Oke, yang mana? Siapa yang bisa jawab? Ayo kita ikut lomba. Ya, yang mana? Coba. Ayo, Us. Ya. Yang Oke. ini belum dibaca. Us. Yang ini belum dibaca. Tentu membacanya. Yang mana? Yang belum dibaca. Ini udah dibaca semuanya. Belum yang ini lomba dalam rangka itu. Lomba dalam rangka? Lomba udah tadi. Pertama kan ini. Uslistia baca, terus ini. Oke, Uslistia ulang baca ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini ada kalimat ajakan teman-teman. Kalimat ajakan pertama adalah yang di
dikatakan oleh Edo. Ayo kita ikuti lomba itu. Nah, ini merupakan kalimat ajakan teman-teman. Teman-teman silahkan digarisbawahi ya. Kemudian ada kata yang lain. Ayo. Kata ajakan yang lain teman-teman. Nah, di sini. Ayo aku bantu memompanya. Itu juga kalimat ajakan. Nah, terus yang terakhir teman-teman, ini ada kalimat ajakan di sini. Uslistia tanya Mbak Iva. Mbak Iva yang mana Mbak Iva? Kalimat ajakan di sini yang mana sayang? Mbak Iva? Ayo aku bantu memompanya. Ah, itu sudah. Sekarang yang ini sayang, yang ini, yang dikatakan Edo. Apakah ada kalimat ajakan sayang? Mari. Betul sekali Mbak Iva. Jadi Mbak Iva, betul sekali. Kata mari merupakan kata ajakan yang lain selain kata ayo. Jadi mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Itu merupakan kalimat ajakan yang lain teman-teman. Nah, jadi selain kata ayo ada kata mari ya teman-teman, harus diingat. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah ke halaman 59. Sekarang teman-teman langsung ke halaman 61, teman-teman. 75, teman-teman. Ke halaman 75. Nah, kita cari kalimat ajakan lain di sini. Oke. Nah, ini ada lagu yang tadi teman-teman sudah nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya adalah Udi juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Nah, lagunya seperti ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Nah, itu adalah lagu yang diciptakan oleh Mbak Asya. Lagu diciptakan oleh siapa sayang? Mbak Asya? Ate Mahmud. Good job Mbak Asya. Lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Di mana Us Ate Mahmudnya? Nih loh, ciptaan Ate Mahmud. Teman-teman harus tahu ya. Penciptanya adalah Ate Mahmud. Oke. Nah, kita sekarang akan lanjut lagi. Uslisya akan tanya kepada Mas Anas. Mas Anas ready? Nah, di sini ada kata ajakan tidak, Mas Anas? Apa? Ada kata ajakan tidak? Ayo. Oke, yang mana sayang? Nih loh, ayo kawan berkumpul. Itu adalah kalimat ajakan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Terbang lagi ke halaman 81, teman-teman. 81. Nah, Sudah Us. oke, sudah? Ada gambar apa di sana? Nah, ada Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Nah, ini juga ada kalimat ajakannya teman-teman. Kita bahas kalimat ajakan dulu, bahasa Indonesia dulu selesai, baru nanti kita akan bahas PKN-nya ya. Nah, sekarang kalimat ajakan ini, Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Teman-teman, siapa di sini yang suka malu kalau menari di hadapan teman-teman? Ayo, mesti banyak ya. Nah, kita nanti kalau pas pentas seni, kita banyak yang akan menari loh teman-teman. Harus semangat ya. Nah, ini Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, Bu Siti bilang, silakan masuk Lani. Nah, Lani jawab apa teman-teman di sini? Teman-teman, seharusnya teman-teman. Ada yang bisa jawab? Mas Juna?
Lani harusnya ngomong apa Mas Yuna di sini? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Oh iya, terima kasih Bu Siti. Ditulis ya. Kasih Ibu Siti. Selesai? Belum, Us. Oke, Uslistia tunggu sebentar ya, jangan lama-lama ya. Hahaha. Pakai huruf Latin, Us. Boleh pakai Latin, boleh pakai tidak sayang. Kalau bisa Latin biar untuk latihan sayang. Nggak usah pakai Latin ya, aku. Oke, biar cepet nggak apa-apa. Nanti kalau pas latihan Latin pakai latihan di buku ya, dipenuhin ya, semua dikerjakan ya. Oke, lanjut gambar berikutnya. Terima kasih Bu Siti, udah ya. Sekarang ini, Lani. Ayo dong, agak cepet sayang, materinya masih banyak. Sudah? Sudah ya? Sampun nggih? Nah, terima kasih Bu Siti, cuman itu saja kok teman-teman. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, Siti ngajaknya gimana teman-teman kira-kira? Jawaban Lani adalah, saya malu Siti. Nah, Siti mengajak Lani untuk menari. Berarti, ayo Lani, kita menari bersama. Gitu ya. Ayo. Koma. Lani. Kita belajar dulu. Belajar kan bukan menari. Belajar menari bersama. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, Lani, ayo Lani bergabung bersama kami. Nah, Lani jawabnya gimana teman-teman? Baiklah Edo, aku akan ikut. Nah, baik Edo. Nggak ada, nggak usah. Baik Edo, aku akan ikut. Nah, sudah selesai teman-teman? Belum. Oke, ditulis dulu. Ya. Belum, Us. Gini. Us, belum, Us. Sudah teman-teman? Sudah? Belum. Sudah. Oke, yuk lanjut yang terakhir ya. Akhirnya Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, mereka bernari sangat bahagia dan Bu Siti sangat senang karena anak-anak semuanya semangat. Kayak teman-teman kalau menari di kelas, semangat itu mesti ustadzahnya juga senang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, sekarang
Kita lanjut ke ini. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menulis pengalamannya. Nah, ini ada pengalaman Lani. Uslistia tidak akan menunjuk satu dari kalian, tapi Uslistia pengen teman-teman bilang saya siapa gitu, dengan nama siapa, mau membaca, berani membaca ini dengan baik dan benar. Ayo, siapa yang berani? Saya Us. Siapa namanya, siapa dong? Saya Us, Anas. Oke, Mas Anas, good job. Yuk, sekarang Mas Anas dibaca yang bagus ya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan hari kemerdekaan diselenggarakan. Kegiatan yang akan dilakukan ada perlombaan dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku. Lani, kata Siti. Ini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Good job Mas Anas, hebat sekali Mas Anas. Nah, di sini juga ada kata ajakan ya teman-teman. Di mana? Kata ajakan nih, kata ayo ikut datang. Nah, betul sekali. Ini kata ajakan. Nah, sampai di sini dulu Uslistia menjelaskan dengan kata ajakan. Insya Allah teman-teman semua pasti sudah paham ya. Apa itu kata ajakan? Kata ajakan itu pasti mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, selalu ada kata ajakan yaitu ayo atau mari. Nah, dan kalimat ajakan itu tidak boleh memaksa, teman-teman. Jadi, itu adalah pembelajaran tentang kalimat ajakan di subtema 2, tema 1 hidup rukun ya. Bermain bersama teman-teman. Nah,